Ada sosok-sosok yang selama ini gemar berbagi dan ikhlas mengusung kemanusiaan. Namun kini, mereka menghadapi tantangan berlipat. Tak hanya bertahan di kaki sendiri, mereka juga mengayomi banyak jiwa yang menyematkan harapan. Pandemi telah menguji konsistensi dan dedikasi mereka, para pejuang sosial. Kebahagiaan tersendiri yang kita dapat yang nggak bisa dibeli, nggak bisa juga dijual gitu. Emang capek, lelah, tapi ya ada rasa senang gitu. Apalagi mereka, aku sudah selesai makannya, sudah habis, yang kecil-kecil, ayo peluk. Aduh rasanya ser gitu. 2017 silam, CNN Indonesia berkesempatan mendatangi Ropina Tarigan, seorang bidan yang mendedikasikan hidupnya untuk anak-anak penyandang HIV. Di bawah naungan Yayasan Vina Smart Era, Ropina menampung sejumlah anak-anak yang mengidap HIV sejak lahir, lantaran ditularkan dari orang tua mereka. Di samping memberikan perhatian kepada anak-anak dengan HIV, perempuan kelahiran Medan, Sumatera Utara itu sehari-hari melayani ibu-ibu hamil yang mempersiapkan persalinan. Sejak pandemi COVID-19, Ropina harus menghentikan kegiatan di klinik persalinan yang selama ini ia geluti. Namun tidak pada anak-anak asuhnya. Ropina memilih untuk fokus merawat anak-anak penyandang HIV yang menurutnya rentan dengan masalah imunitas, terlebih saat wabah COVID-19 merebak. Mereka ini kan biasanya ke rumah sakit ya, ke rumah sakit ambil obat apa segala macam sama keluarganya, atau yang udah dewasa dia ambil sendiri. Nah sekarang saya berpikir, kalau mereka jalan sendiri, sedangkan di rumah sakit itu banyak orang-orang yang terinfeksi COVID itu kan, nah gitu. Itu menjadi menjadi peperangan dalam diri saya. Kalau dia berangkat, resiko tertular COVID ya di rumah sakit. Kalau dia nggak berangkat, kayak makan buah simalakama, nanti dia kenapa-napa. Sedangkan anak-anak ini kudu harus minum obat itu setiap hari. Ya, obat antiretroviral atau ARV inilah yang mengisi hari anak-anak penyandang HIV. Dengan kedisiplinan meminum obat ARV menjadi senjata satu-satunya bagi mereka untuk bertahan hidup. Soal menjadi dilema, manakala menutup sementara klinik persalinan demi mencegah terpapar COVID-19, memberi dampak pada pemasukan keuangannya. Di sisi lain, Ropina harus menghidupi anak-anak asuh yang menggantungkan hidup padanya. Kegiatan belajar mengajar di yayasan pun sedikit berkurang. Hal ini dilakukan untuk tetap menjamin kesehatan anak asuh. Bayangkan, di samping harus memikirkan keberlangsungan hidup mereka sebagai anak dengan HIV, kini Ropina harus berpikir lebih keras agar ketahanan imunitas anak dengan HIV tetap terjaga di tengah pandemi. Namun Ropina tak pernah mengeluh. Ia yakin ketulusan niatnya menolong diberi kemudahan oleh Tuhan. Mungkin Yang Maha Kuasa memberikan waktu seperti ini supaya kita bisa berpikir apa yang harus kita lakukan dalam kondisi yang kayak gini gitu. Dan anak-anak ini juga secara tidak langsung
saya bisa ini loh Bu, saya bisa membuat ini loh, saya bisa membuat ini, mereka bisa masak. Nanti boleh kita lihat mereka memasak terong bisa dibuat sedemikian rupa sehingga rasanya, bentuknya juga jadi enak kayak gitu-gitu. Yang nggak saya sangka-sangka selama ini gitu loh, itu satu. Kedua, Bapak bilang gini, suami saya, Mam, apa ya yang harus kita lakukan supaya anak-anak termotivasi supaya mereka lebih semangat gitu. Terus dia berpikir, yang lucunya pada saat itu kan lagi musim hujan ya kemarin-kemarin ya. Itu semua jam di rumah ini mati. Di lantai 1 di klinik mati, di sini mati, lantai 3 juga mati, lantai 4 juga mati. Terus datang kata bapaknya, turunin deh jamnya, turunin. Dibagusin sama dia, bisa. Gimana yuk kita ajarin anak-anak bikin jam. Itu awalnya. Begitulah perempuan kelahiran 1964 ini memetik hikmah dari kondisi yang ia alami saat ini. Dengan rasa bangga, ia memberikan apresiasi kecil kepada anak asuhnya yang bisa memasak. Ia memanfaatkan waktu di rumah untuk bercengkrama, memasak di dapur, serta menyuapkan makanan bagi anak-anak penyandang HIV yang masih balita. Layaknya seorang ibu, ia memperlakukan anak-anak asuhnya dengan penuh ketulusan. Kebahagiaan tersendiri yang kita dapat yang nggak bisa dibeli, nggak bisa juga dijual gitu. Emang capek, lelah, tapi ya ada rasa senang gitu. Apalagi mereka, aku sudah selesai makannya, sudah habis, yang kecil-kecil, ayo peluk. Aduh rasanya serem gitu. Sementara itu, suami Ropina, Agus Siswanto, juga turut andil dalam mendidik anak-anak asuh. Ia melatih mereka untuk kreatif, yakni membuat jam dinding dari kayu. Ide sederhana ini ia tuangkan agar anak asuh tetap bisa mengisi hari-hari dengan kegiatan positif. Sebagai suami sekaligus partner Ropina dalam mengayomi anak-anak penyandang HIV, Agus mengaku sosok sang istri yang tulus memberi kasih begitu menginspirasi dirinya. Saya juga melihat hal-hal positif, misalnya pada saat awal kami memulai kegiatan ini memang ada rasa khawatir, terus terang ya, takut gitu. Memang karena di luar kan seperti itu, orang-orang yang dengan HIV itu luar biasa takut gitu kan. Tapi istri saya cukup nekat lah, dia coba memulai bantu. Walaupun dia juga takut sebetulnya awalnya gitu. Tetapi lama-lama kita melihat, kita semakin dekat dengan mereka, kita jadi semakin kasihan ternyata gitu. Mereka itulah orang yang butuh bantuan. Di sisi lain, di satu sisi mereka punya penyakit tadi yang kata orang dalam hari ini masih belum ada obat ya memang ya, walaupun ada ARV gitu yang bisa menekan si virus. Sementara di luar sana orang-orang mendiskriminasi mereka, ketahuan status mereka di sekolah langsung mau dikeluarin. Kasih Ropina begitu besar bagi anak asuhnya. Ia melatih anak-anak untuk disiplin minum obat ARV. Tadinya kan sebelum tinggal di sini kan minum obat aja jarang. Jadi kalau di sini nggak minum obat sekali aja, kayak udah kayak ada yang kurang gitu. Sebelum tinggal di sini kan emang jarang minum obat, jadi gampang sakit. Ia mungkin sudah cukup besar untuk paham bahwa dirinya mengidap HIV, sehingga ia lebih mengetahui dampak buruk bila tak rutin meminum obat. Namun tidak bagi penyandang HIV yang masih kanak-kanak, seperti dua kakak beradik ini yang berumur 3 dan 5 tahun. Setiap hari Ropina harus mendampingi mereka untuk minum obat, tentunya dengan perlakuan khusus. Layaknya memberikan permen, kedua anak dipancing agar mau minum obat tanpa harus bertanya obat apa yang mereka konsumsi. Sebuah pelukan menjadi reward bagi kedua anak ini sebagai penyemangat mereka untuk mau mengkonsumsi ARV. Jauhi virusnya, bukan orangnya, gitu. Kalau memang itu berbahaya buat saya nggak mungkin tinggal sama mereka. Tapi saya merasa bahwa mereka ini adalah korban, jadi saya merangkul mereka. Jadi ayo kita sama-sama merangkul mereka, karena tugas ini bukan tugas saya sendiri. Ini tugas kita bersama. Kalau mereka ini bisa sukses, terus terang ya saya bilang ya, mereka ini adalah anak bangsa.
Jangan menganggap mereka HIV, oh itu mah anak sampah atau anak yang tidak berguna. Mari kita angkat anak yang tadinya tidak berguna, anak yang sampah yang dianggap orang, kita buat menjadi satu emas yang berharga sehingga mereka bisa berdiri di kaki mereka sendiri, bermanfaat untuk diri mereka, bermanfaat juga untuk sesama mereka. Bermodal keyakinan akan kondisi yang lebih baik, para pejuang sosial ini tak kenal kata menyerah. Keberadaan anak asuh tak dianggap beban, meski kondisi pandemi cukup menyulitkan. Justru, anak-anak asuh adalah berkah bagi mereka.